Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu jaga kesehatan ya. Sekarang kita masuk ke bab 3. Terakhir kita sudah ulangan, gimana kemarin hasil ulangannya? Hasilnya memuaskan atau tidak? Atau perlu ada yang harus diremedi? Tetap semangat ya untuk belajar, karena kita masuk ke bab yang baru lagi, yaitu bab 3. Lanjut ke sistem persamaan linier dua variabel atau biasa disebut SPLDV. Jadi nggak asing sepertinya untuk materi kita kali ini, karena di SMP sudah pernah kalian pelajari. Jadi saya hanya mengulang kembali. Jadi kalau mengulang, insya Allah kalian sudah akan bisa lebih paham dari materi yang sebelumnya. Untuk menyelesaikan cara menghitung SPLDV ada 4 metode, dan ini nggak asing sekali nih bahasa-bahasanya. Ada yang pertama adalah substitusi, metode eliminasi, metode gabungan dari substitusi dan eliminasi, dan metode grafik. Yang keempatnya ini sepertinya di SMP sudah pernah dibahas ya. Coba diingat-ingat kembali bagaimana satu-satu ini, metode satu-satu ini kemarin kalian pelajari di SMP-nya. Jadi saya nanti membahasnya bisa agak lebih mudah dipahami. Nah, untuk contohnya saya nanti akan memberikan 2 contoh, di mana contoh yang pertama itu adalah mencari himpunan penyelesaian dari contoh soal yang sudah ada tanda persamaannya seperti ini. Jadi SPLDV-nya sudah ada persamaannya. Contoh keduanya adalah soal cerita aplikasi dari SPLDV. Jadi ada 2 tipe soal, nanti kalian bisa pahami baik-baik. Kemudian dari contoh yang nanti akan saya berikan, satu contoh ini saya akan tidak menggunakan keempat metode ini. Jadi saya hanya menggunakan salah satu dari 4 metode ini yang akan nanti diterapkan untuk menjawab soal ini. Jadi nanti yang akan saya pakai, saya titik beratkan di metode ketiga, yaitu metode gabungan dari substitusi dan eliminasi. Kalau kalian ingin mempelajari, ingin lebih lanjut, mengetahui dari keempat metode ini, ada kalian buka di materi Moodle-nya. Itu saya sudah sampaikan semuanya di situ. Tapi yang akan saya jelaskan di sini hanya satu metode saja. Jadi agar kalian bisa lebih fokus mempelajari satu metode, yang penting kalian nanti bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kriteria saya yang akan saya sampaikan adalah hanya satu metode saja, yaitu metode gabungan. Gimana cara menyelesaikannya? Metode gabungan. Jadi gabungan itu antara substitusi dan eliminasi. Nah, sebelum masuk ke soalnya, saya tanya dulu nih, apa itu substitusi? Apa itu eliminasi? Masih ingat atau tidak? Bahwa substitusi itu adalah mengganti. Kalau eliminasi itu kalian sering dengar istilah eliminasi ya. Eliminasi itu menghilangkan. Jadi dia harus dihilangkan, gimana caranya? Itu pakai metode eliminasi. Jadi kita pakainya gabungan. Yang pertama substitusi, yaitu memasukkan. Yang keduanya adalah eliminasi, menghilangkan. Jadi ketika ada soal X plus 3Y sama dengan 15, 3X plus 6Y sama dengan 30, kita substitusi terlebih dahulu. Maka ketika kita eliminasi terlebih dahulu. Eliminasi yaitu kita menghilangkan. Caranya, karena di sini ada 2 variabel yaitu X dan Y, maka salah satu variabel ini konstantanya harus dibuat sama. Jadi kalau misalkan sini X-nya ini L, konstantanya 1, yang sini 3, yang sini 3, yang sini 6 harus disamakan. Maka kalian lihat jenis soalnya. Ini X plus 3Y, ini 3X plus 6Y. Yang mau disamakan X-nya atau Y-nya. Jadi dilihat konstantanya yang paling mudah dihitung yang mana. Kalau menurut saya, ini kalau hitungan matematika saya seperti ini. Ini X-nya 1, X-nya 3. Ini Y-nya 3, ini Y-nya 6. Maka yang saya paling mudah untuk disamakan menurut saya adalah yang Y. Kenapa? Karena yang atas, yang 3Y, hanya tinggal dikalikan 2 saja. Ini sudah jadi 6Y. Yang ini tetap kalikan 1. Jadi akan lebih mudah ketika kita menyamakan yang Y. Apakah boleh saya menyamakan yang X? Boleh. Terserah dari kalian mau menyamakan yang mana, yang X atau yang Y-nya. Cari yang paling mudah untuk dihitung angkanya. Jadi bisa yang X, bisa yang Y. Saya memilih yang Y. Saya kalikan 2 agar sama-sama 6. Paham ya? Saya kalikan yang persamaan pertama, saya kalikan dengan 2. Maka sini nanti akan menjadi 6, sini juga 6. Akan sama. Maka nanti Y-nya akan hilang. Jadi itu namanya mengeliminasi yang variabel Y. Kalikan 2 semuanya menjadi 2X plus
kalikan 2 6Y, kalikan 2 15, jadinya kalikan 2 jadi 30. Maka biar Y-nya tereliminasi atau hilang, maka 6 plus 6, maka harus dikurangi biar dia eliminasi atau dia 0, hilang. Maka menjadi 2 kurangi 3 menjadi min 1, X sama dengan 30 kurangi 30, 0. Maka X-nya sama dengan 0. Ketemu nilai X-nya. Terus gimana menemukan Y-nya? Karena himpunan penyelesaian itu yang dicari X dan Y-nya. Maka untuk mencari Y-nya habis dieliminasi, gabungkan, substitusi. Jadi substitusi itu kalian ambil salah satu dari persamaan ini. Boleh yang awal, boleh yang kedua. Sama saja hasilnya. Cuma caranya, triknya adalah cari angka-angka yang mudah, gampang untuk dihitung. Kalau saya memilihnya yang persamaan pertama, X plus 3Y sama dengan 15, karena ini angkanya lebih mudah untuk dihitung. Jadi kalau dibandingkan dari persamaan yang kedua. Karena X-nya sudah didapat 0, maka X plus 3Y sama dengan 15 kita substitusikan, kita masukkan itu, kita ganti X-nya dengan 0. X-nya 0 plus 3Y sama dengan 15, 3Y sama dengan 15 karena ini 0, kemudian Y 3-nya pindah ruas kanan jadi pembagian menjadi 5. Maka himpunan penyelesaiannya bisa ketemu X, Y, maka 0,5. Itu untuk mencari himpunan penyelesaian dengan metode gabungan. Masih ingat ya, sampai sini jauh lebih paham ya dari materi yang sudah terlupakan di SMP. Kita lanjut ya, bisa dilanjutkan ke soal nomor 2. Oke, kalian pahami karena di sini bentuknya soal cerita. Oke, soal cerita ini tidak selalu soalnya seperti yang saya buat. Bisa soalnya itu berbagai macam jenis. Jadi kalian nanti pegang inti dari yang saya sampaikan. Paham ya sampai sini? Saya bacakan soalnya. Harga 6 CD tipe A dan 4 CD tipe B adalah 71.000. Diketahui harga sebuah CD tipe B itu lebih mahal 1.500 dari harga sebuah CD tipe A. Tentukan biaya yang harus dibayarkan oleh Joko jika ia membeli 10 CD tipe A dan 15 CD tipe B. Oke. Untuk mengerjakan ini mungkin kalian dulu di SMP sudah paham ya, ketika mengerjakan bentuk soal cerita seperti ini, untuk bisa menjadi bahasa matematika, ini dari bahasa Indonesia ini, kita harus membahasakannya menjadi bahasa matematika agar bisa dikerjakan. Agar bisa dikerjakan jenis-jenis soalnya. Sekarang gimana caranya kita membahasakan menjadi model matematika? Maka kita misalkan. Yang dimisalkan apa? Dibaca soalnya terlebih dahulu, teliti bahwa di sini ada 2 jenis, yaitu CD tipe A, harga CD tipe A dengan CD tipe B. Maka yang kita misalkan menjadi X dan Y adalah CD tipe A dan CD tipe B menjadi Y. Bisa A, B, C, dan seterusnya ya. Ini memisalkannya bebas, bisa X, Y, Z boleh. Setelah kalian misalkan, maka dari bahasa soalnya ini, soal ceritanya ini, kalian bahasakan satu-satu menjadi model matematika. Kita lihat dari kalimat yang pertama bahwa harga 6 CD tipe A dan 4 CD tipe B itu 71.000. Kalau kita bahasakan menjadi bahasa matematika kan menjadi 6 CD tipe A tadi X dan berarti plus 4 CD tipe B berarti itu Y. Berarti 4Y sama dengan 71.000. Ini bahasa 6X plus 4Y sama dengan 71.000. Jadi penting sekali kalian itu memahami suatu kalimat dijadikan menjadi bahasa matematika. Dilihat ya. Kemudian kalimat kedua. Diketahui harga sebuah CD tipe B lebih mahal. Di sini dilihat lebih mahal 1.500. Maka bahasanya gimana? Tadi CD tipe B itu Y. Sebuah CD tipe B berarti Y ya. Lebih mahal berarti sama dengan lebih mahal nih. Lebih mahal dari CD tipe A. Lebih mahal berapa? 1.500. Maka bahasanya gimana? X-nya tambah 1.500. Karena kan harga X-nya lebih besar 1.500. Maka bahasanya akan menjadi Y-nya sama dengan X plus 1.500. Silakan dipahami lagi, satu kata itu bisa menjadi model matematika. Maka
kalian harus hati-hati membuat model matematikanya. Ketika model matematikanya sudah salah, maka hitungan ke bawahnya jelas akan salah semuanya. Jadi model matematika ini penting sekali kalian pahami menjadi dari bahasa matematika, dari bahasa Indonesia seperti ini, uraian kalian buat menjadi model matematikanya itu sangat penting untuk dipahami karena harus benar dulu untuk ke langkah yang selanjutnya. Oke, sampai di sini ternyata dua tipenya seperti ini. 6x plus 4y sama dengan 71.000, y sama dengan x plus 1.500. Oke, sampai sini bagaimana nih mengerjakannya? Padahal contoh satu saya tadi bentuk soalnya serapih ini, bahwa ada x, y ada di sebelah kiri sama dengannya konstantanya di sebelah kanan. Maka ketika menjumpai soal seperti ini, boleh kalian mengerjakannya seperti contoh nomor 1 tadi. X-nya tetap di sini, jadi x sama y-nya kalian jadikan 1. X-nya tetap di sini, Y-nya yang dibawa ke ruas kanan menjadi min Y. 1.500-nya kalian bawa ke ruas kiri menjadi min 1.500. Maka ketika sudah menjadi dua model gini, boleh pakai metode gabungan juga boleh. Jadi eliminasi dulu baru substitusi boleh. Atau karena ini bentuknya sudah mudah seperti ini dibaca, Y sama dengan X plus 1.500. Maka Y-nya ini saya langsung masukkan aja ke bentuk persamaan pertama. 6x plus 4y sama dengan 71.000. Maka y-nya ini saya langsung ganti dengan ini karena dia sudah bentuknya y sama dengan. Nanti hasilnya sama saja dengan yang cara pertama tadi kalau kalian mau mencoba eliminasi substitusi. Nah, ini y-nya saya masukkan nih. 4, y-nya ganti ini, ganti substitusi. X plus 1.500. Saya hitung lagi 6x plus 4 kali x 4x. 4 kali 1.500, 6.000 sama dengan 71.000. 6.000-nya pindah ke ruas kiri dikurangi menjadi 10. X sama dengan 65.000, maka X-nya menjadi 65.000 dibagi 10 sama dengan 6.500. Oh, ternyata X itu tadi apa? Harga CD tipe A. Oh, ternyata harga CD tipe A itu 6.500 satuannya. Satuannya ya. Kemudian karena tadi ditanya juga 15 CD tipe B, maka kita harus cari harga satuan tipe B-nya, CD tipe B-nya. Dari Y-nya, berarti kita mencari Y-nya. Gimana caranya? Dari dua persamaan ini, kalian pilih mau yang mana mencari Y-nya. Karena ini sudah Y sama dengan, pakainya cara yang kedua saja. Yang persamaan kedua menjadi Y sama dengan X plus 1.500. X-nya tadi sudah ada, 6.500 sudah ketemu, substitusikan, masukkan 6.500 ditambah 1.500 sama dengan 8.000. Maka ternyata harga satu satuan CD tipe B itu 8.000. Lah yang ditanya tadi adalah berapa biaya yang harus dibayarkan oleh Joko jika ia membeli 10 CD tipe A, 15 CD tipe B. 10 CD tipe A itu berarti 10X, 15 CD tipe B berarti 15Y. X dan Y-nya tinggal substitusikan saja. Ganti dari yang tadi sudah dijawab. X-nya 6.500, Y-nya tadi 8.000. Tinggal dikalikan 65.000 tambah 120.000. Yaitu sama dengan 185.000. Berarti biaya yang harus dikeluarkan Joko itu dengan membeli CD tipe A dan tipe B adalah 185.000. Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari matematika ini sangat banyak sekali manfaatnya yang kita bisa pakai seperti contoh seperti nomor 2 ini. Jadi tetap selalu semangat karena di dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai banyak sekali kasus yang berhubungan dengan perhitungan matematika. Sekian dari saya, silakan kalian untuk materi yang lebih lengkapnya kalian bisa lihat di materi Moodle-nya. Kemudian kerjakan kuisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.